latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Artinya perlu perbaikan. Selanjutnya, menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional tidak lagi diberlakukan. Next, upaya yang dilakukan oleh Kemdikbud. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh Kemdikbud. Untuk meningkatkan hasil PISA tersebut pada jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sebuah program guru belajar seri kompetensi minimum atau AKM. Selanjutnya, tujuan dari AKM ini adalah pembelajaran ini adalah memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang keenam, melakukan pengimbasan seperti yang saya lakukan saat ini dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Apakah BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu? Nah, ini jawabannya. BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum adalah sebuah program guru belajar yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Siapakah peserta BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, pesertanya yaitu semua guru SD, SMP, dan SMK. Jadi semua guru bisa menjadi peserta. Yang kedua, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang ketiga, pengawas SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang keempat, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, dan SMK. Artinya kita semua bisa ya Ibu Bapak jadi peserta. Nah, selanjutnya apa syaratnya? Syaratnya memiliki akun SIM PKB. Jadi kita semua harus punya SIM PKB dulu. Selanjutnya memiliki perangkat atau sarana berupa PC atau laptop, gawai, HP, yang pastinya Android ya, dan koneksi internet. Karena kegiatan dilakukan secara dalam jaringan atau daring atau online. Jadi harus ada sinyal. Kalau tidak ada sinyal, tidak bisa terlaksana ya. Selanjutnya tahapan 1 ya adalah BIMTEK. Nah, tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu 5 hari. 5 hari ya Bapak Ibu. Lanjut, pengimbasan. Nah, setelah BIMTEK ada tahap kedua yaitu pengimbasan. Pengimbasan, peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Jadi nanti setelah pengimbasan kita upload, kita akan mendapatkan piagam penghargaan.
Nah, bagaimana cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Pendidikan Minimum? Yang pertama, melakukan pendaftaran pada link https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kita masuk ke portal itu dulu, nanti akan muncul portal layanan program GTK Kemdikbud. Kita pilih guru belajar. Setelah guru belajar, kita masuk ke sana, lanjut. Nah, silakan Bapak atau Ibu masuk. Bagaimana cara masuknya? Ya, masuknya dengan gunakan username kita masing-masing. Kita sudah punya username, masukkan username kita, masukkan password kita masing-masing. Setelah masuk, kita langsung login. Nah, sudah login. Pilih. Di sana ada beberapa pilihan. Yang pertama, masa pandemi COVID-19. Ini sudah selesai. Yang kedua, pendidikan inklusi. Itu diperuntukkan bagi guru pendidik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang ketiga, pendidikan keterampilan hidup. Ini untuk guru SMP dan SMA. Jadi tidak tersedia untuk guru SD. Nah, yang selanjutnya yang kita pilih adalah asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya kita pilih selengkapnya. Dan kita pilih daftar untuk melihat jadwal yang kita inginkan. Jadwalnya kita bisa sesuaikan Bapak Ibu dengan waktu kita. Jadi kita bisa fleksibel dengan jadwal kita. Di mana waktu yang memang kita sempat untuk melaksanakan BIMTEK, maka kita pilih. Dan sebelum kita mulai, kita juga bisa mengubah jadwal. Kalau memang jadwal tidak bisa, kita bisa ubah. Selagi masih ada waktu, kita masih bisa ubah. Ini angkatan keempat ya. Misalnya tidak sempat di angkatan keempat, mungkin bisa di angkatan kelima, keenam, atau ketujuh. Apa sih manfaatnya dari mengikuti kegiatan ini? Nah, manfaatnya yang pertama, pengalaman belajar yang seru. Kalau selama ini kita mengikuti BIMTEK itu duduk, harus sesuai dengan waktu, tidak sesuai, tidak selesai. Kalau sekarang waktunya bisa fleksibel, sesuai dengan kapan waktunya kita sempat. Itu pengalaman belajar yang seru. Pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Yang ketiga, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Kalau kita kurang paham, di sana kita bisa ngulang lagi. Tidak ada masalah, sampai kita benar-benar paham. Beda dengan yang biasa ya. Dan yang keempat nih, ada lebihnya. Kita dapat sertifikat 32 jam. Bayangkan Bapak Ibu, 32 jam itu banyak ya. Dan kita mendapatkan piagam penghargaan karena kita telah mengimbaskan apa yang kita dapat kepada rekan-rekan kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.